Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai pengantar riset operasi. Diharapkan setelah menyelesaikan materi ini kalian dapat memahami berbagai contoh dari penggunaan riset operasi dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam organisasi itu dengan menggunakan pendekatan riset operasi. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah kalian mampu memahami tahapan dalam riset operasi. Terus yang kedua, kalian mampu memodelkan masalah dengan pendekatan riset operasi ke dalam model matematis. Karena riset operasi sendiri merupakan aplikasi dari matematika, sehingga kita harus memodelkan masalah realnya itu ke dalam bentuk model matematika. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit memberikan ilustrasi salah satu pemanfaatan dari riset operasi dalam sebuah perusahaan. Misalkan ini ada sebuah perusahaan furnitur yang itu memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi. Yaitu meja dan kursi yang harus diproses itu melalui dua tahapan. Yang pertama itu perakitan, terus yang kedua itu adalah finishing. Proses perakitan ini dia memiliki 60 jam kerja, jadi maksimal untuk perakitan, baik itu perakitan meja dan kursi itu adalah 60 jam kerja. Sedangkan proses finishing itu 48 jam kerja maksimal ya. Untuk menghasilkan satu meja itu dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Ini untuk membuat satu buah meja. Kemudian untuk satu buah kursi itu membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Nah, laba untuk setiap meja itu $8 dan untuk kursi itu adalah $6. Kemudian ditambah lagi kebutuhan papan ya. Jadi meja dan kursi kan dia itu membutuhkan papan. Untuk pembuatan meja dan kursi berturut-turut. Untuk meja itu adalah untuk kursi itu adalah 1 meter persegi dan untuk meja itu 2 meter persegi. Sedangkan papan yang tersedia itu sebesar 50 meter persegi. Nah, sekarang kita diharuskan untuk menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan dari riset operasi. Jadi kita bisa menentukan berapa jumlah kombinasi antara kursi dan meja agar sehingga mendapatkan laba optimal. Nah, kalau kita beri gambaran secara grafis ya untuk mempermudah, misalkan ini di sini dia itu memiliki 50 meter persegi papan. Kemudian untuk membuat kursi itu dibutuhkan 1 meter persegi papan, kemudian untuk meja 2 meter persegi papan. Kemudian jumlah maksimal, jadi untuk membuat meja dan kursi itu ada dua tahapan. Tahapan pertama itu adalah perakitan. Ini adalah finishing ya, misalkan pengecatan ya, finishing. Itu jamnya adalah 48 jam maksimal dan untuk perakitan itu 60 jam. Jadi kita punya batasan untuk membuat kursi papannya dibatasi 50 meter persegi, untuk perakitan 60 jam dan untuk finishing 48 jam. Kemudian untuk membuat meja
yang harganya keuntungannya labanya $8 itu membutuhkan 2 meter persegi papan. Jadi papan keseluruhan itu dibutuhkan untuk satu meja dan 2 meter persegi. Sedangkan untuk tahapan perakitan itu 44 jam dan untuk finishing itu adalah 2 jam. Sedangkan untuk kursi dibutuhkan 1 meter persegi papan, kemudian 2 jam perakitan, 4 jam per finishing ya, finishing. Sedangkan keuntungan yang dapat adalah 6 dolar. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah kursi dan jumlah meja agar keuntungan itu maksimum. Jadi misalkan kursinya jumlahnya 2 kali dengan $6, misalkan mejanya 5 kali dengan $8, sehingga nilainya adalah maksimum. Nah, berapa sih ini ya, angka yang ini ya, agar keuntungannya maksimum. Nah, ini yang bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan riset operasi. Nah, kita diminta untuk membuat model matematisnya ya. Model matematisnya agar kita bisa menghitung nilai maksimum dari keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kombinasi jumlah meja dan jumlah kursi. Maka kita misalkan kursi ini adalah X ya. Kursi misalkan X, kemudian meja itu adalah Y. Maka keuntungan dari keduanya adalah 6 ya. 6 ini dari mana ya? Ini adalah harga dari kursi. Jadi 6 dikali dengan jumlah kursi X ditambah dengan 8 harga meja dikali dengan jumlah meja Y. Maka didapat keuntungannya. Nah, kita ingin memaksimalkan nilai Z ini ya. Ini berapa jumlah X, berapa jumlah Y. Timbul pertanyaannya, bisa kita maksimalkan aja Pak, X-nya kita buat jadi 1000 gitu ya. Maka Y-nya 1000. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita punya batasannya. Batasannya apa yang tadi ya? Kita punya batasan. Yang pertama, batasan pertama adalah jumlah papan yang bisa digunakan. Papan itu adalah 50 meter persegi. Karena untuk membuat kursi itu membutuhkan 1 meter persegi papan dan untuk meja itu 2 meter persegi papan. Maka kita buat lagi model matematikanya. Jadi X dari kursi, jadi 1X, 1 dikali kursi, jumlah X ya, jumlah kursi yang akan dibuat. Kemudian 2 dikali dengan Y, jumlah meja yang akan dibuat. Ini nilainya itu harus kurang dari 50. 50 ini apa? Kenapa harus 50? Karena jumlah papan yang tersedia. Jadi jumlah kursi yang akan dibuat dan jumlah meja yang dibuat ya kali 2 itu harus kurang dari 50 meter persegi. Seandainya ini lebih dari 50 meter, karena nggak bisa. Kenapa? Karena papannya cuma tersedia 50 meter persegi. Itu untuk batasan pertama. Kemudian ada lagi batasan kedua ya, karena tahapan untuk membuat kursi itu ada 2 tahapan ya. Tahapan pertama adalah perakitan. Perakitan itu maksimal ada 60 jam. Maka untuk pembuatan kursi itu 2 jam perakitan, dan untuk pembuatan meja itu 4 jam perakitan. Maka kita bisa turunkan lagi menjadi persamaannya ya. Jadi 2 dikali jumlah kursi X ya, kemudian 4 dikali dengan jumlah meja. Itu nilainya harus kurang dari 60. Nah, ini model batasan yang kedua. Terus ada lagi ya, setelah perakitan kan ada lagi tahapan finishing ya. Finishing ini untuk kursi itu 4 jam, untuk meja itu 2 jam. Maka jumlah kursi yang akan dibuat nanti itu dikali dengan 4 ditambah dengan jumlah meja yang akan dibuat nanti dikali dengan 2. Nah, nilainya itu harus kurang dari 48. Kenapa? Karena dia cuma punya untuk waktu 48 jam untuk tahapan finishing. Nah, ini disebut sebagai batasnya. Kalau kita gabungkan, nah nilainya seperti ini ya. Ini namanya tujuan, fungsi tujuan ya.
fungsi tujuan. Ya, kita ingin memaksimalkan nilai X yang di sini ya, nilai X di sini. Nah, ini adalah constraint namanya. Constraint ya, atau batasan. Batasan yang mengikat untuk memaksimalkan nilai Z ini. Nah, solusinya berupa nilai X ya, yaitu jumlah kursi dan nilai Y. Sehingga agar dapat nilai Z, keuntungan itu menjadi nilainya maksimal. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi contoh penggunaan dari riset operasi ya. Kita ingin memaksimalkan suatu nilai. Jadi kita akan memberikan saran kepada atasan misalkan. Jadi misalkan sarannya jumlah kursi yang dibuat begini Pak, kemudian jumlah meja dibuat segini Pak dari hasil perhitungan. Nah, itu kan akan membantu atasan untuk pengambilan keputusan ya, berapa jumlah kursi dan meja yang akan dibuat. Ini adalah contoh sederhana dari pemanfaatan riset operasi. Nah, kemudian kita masuk ke materinya. Apa itu riset operasi? Riset operasi itu merupakan cabang turunan dari matematika, atau lebih jelasnya itulah aplikasi dari matematika yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada suatu permasalahan. Contohnya tadi permasalahannya adalah kita ingin memaksimalkan nilai keuntungan dalam pembuatan meja dan kursi dengan batasan-batasannya sendiri. Nah, permasalahan yang berhubungan itu dengan sumber daya yang terbatas ya. Jadi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan riset operasi itu adalah permasalahan yang memiliki sumber daya yang terbatas. Contohnya tadi sumber daya terbatas adalah waktu perakitan, kemudian waktu finishing, kemudian jumlah papan, itu disebut sebagai sumber dayanya terbatas. Kita ingin memaksimalkan keuntungan berdasarkan dari sumber daya yang terbatas tersebut. Jadi riset operasi ini berfokus pada bagaimana kita memilih strategi yang paling optimal dengan serangkaian asumsi tertentu ya, termasuk strategi yang ada dan hasilnya seperti apa. Kemudian tujuan dari riset operasi adalah untuk menyediakan basis ilmiah dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi biasanya kan kalau tanpa menggunakan riset operasi kan keputusan diambil berdasarkan insting. Nah, untuk mengambil keputusan yang memiliki pendekatan ilmiahnya, salah satunya bisa menggunakan pendekatan riset operasi. Kemudian riset operasi ini merupakan buah ya, atau anak bisa dikatakan anak dari Perang Dunia Kedua. Jadi RO atau OR ini atau riset operasi itu digunakan untuk menentukan cara yang paling efektif dengan sumber daya militer yang terbatas. Contohnya logistik ya. Berapa banyak logistik yang harus dikirimkan ke medan perang, berapa banyak senjata yang harus dikirimkan, ya, kapan waktu yang paling tepat untuk mengirimkan logistik, tentara, dan lainnya. Ini awalnya digunakan pada Perang Dunia Kedua. Jadi saat itu Inggris ya, militer Inggris itu meminta ilmuwan untuk membantu menganalisa strategi yang paling tepat untuk mengirimkan pasukan ke medan perang. Nah, setelah Perang Dunia Kedua terjadi kelangkaan bahan industri dan produktivitas industri sampai pada tingkat terendah. Nah, kemudian riset operasi ini digunakan juga untuk memecahkan masalah di bidang industri tersebut dengan menggunakan ada namanya model linear programming untuk mendapatkan solusi yang optimal. Contohnya yang tadi ya, contoh sederhananya. Kemudian di dunia industri masalah yang paling penting itu adalah bagaimana mengoptimalkan pendapatan ya, yang jelas ya, mengoptimalkan dan mengurangi pengeluaran. Ini bisa digunakan pendekatan riset operasi di bidang industri. Karena di industri kan yang paling penting ya, namanya berdagang itu kita harus mengoptimalkan pendapatan ya,
pendapatannya optimal, dan mengurangi pengeluaran. Ini merupakan inti juga di dalam riset operasi. Makanya ini sangat banyak digunakan dalam bidang industri ya. Selain riset operasi, ada beberapa istilah lain ya yang sering digunakan yang mengacu kepada mengoptimalkan suatu hasil ya dalam penyelesaian suatu masalah. Misalkan ada namanya operational analysis ya, kemudian operational evaluation, kemudian system analysis, system evaluation, system research, quantitative method, optimization technique, management science. Nah, ini semuanya adalah mengacu pada riset operasi ya, walaupun dengan nama yang berbeda. Metode-metode yang digunakan juga sama. Itu hanya sebatas istilah yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Lalu bagaimana ya karakteristik dari riset operasi? Riset operasi itu merupakan pendekatan tim ya, interdisipliner. Maksudnya adalah masalah yang dihadapi dalam analisis riset operasi itu bersifat heterogen. Ini melibatkan jumlah variabel dan kendala yang berada di luar kemampuan analisis satu orang. Karena umumnya dalam permasalahan yang dapat dipecahkan dengan operasi itu pasti akan melibatkan banyak orang. Makanya pada riset operasi ini banyak dipelajari di berbagai disiplin ilmu. Karena ketika terjun ke dunia pekerjaan yang nyata gitu ya, maka kita akan dilibatkan dengan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan ahli-ahli yang memiliki interdisipliner ya, di disiplin ilmu yang berbeda-beda. Makanya banyak dipelajari dalam berbagai macam disiplin ilmu. Terus yang kedua, riset operasi meningkatkan kemampuan kreatif pembuat keputusan ya. Ya, jadi riset operasi ini menyediakan alat matematis bagi manajer, teknik, dan berbagai model untuk menganalisis masalah yang dihadapi serta mengevaluasi hasil dari berbagai alternatif ya, untuk membuat pilihan yang optimal. Ini seorang manajer perusahaan yang memiliki kemampuan atau memiliki keahlian di bidang riset operasi ini, dia akan lebih baik dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dia memiliki dasar-dasar ilmiah ketika dia mengambil suatu keputusan. Berbeda dengan seorang manajer yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memahami riset operasi. Dia hanya akan mengambil keputusan itu tanpa pendekatan ilmiah ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika mengambil keputusan dia akan menghasilkan masalah-masalah yang baru, karena dia tidak keputusan yang diambil itu tidak memiliki dasar-dasar ilmiah. Jadi ketika kita menggunakan riset operasi, maka kreativitas kita untuk mengambil keputusan akan semakin baik karena kita punya dasar ilmiah. Terus karakteristik yang ketiga dari riset operasi adalah pendekatan sistem ya. Jadi pendekatan sistem ini adalah maksudnya di dalam suatu bisnis atau organisasi pemerintah atau organisasi pertahanan itu dapat dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki berbagai subsistem. Akibatnya apa? Akibatnya ketika satu subsistem ini diambil tindakan gitu ya, maka akan berdampak terhadap subsistem yang lain. Misalkan suatu keputusan yang diambil oleh departemen pemasaran misalkan, ini nanti akan berdampak terhadap departemen produksi ya. Nah, itu disebut sebagai sistem. Jadi dia saling berkaitan. Adapun ruang lingkup riset operasi itu ada banyak sebenarnya skopnya di sini. Yang pertama yang di bidang operasi pertahanan itu jelas ya, karena dasarnya memang dari Perang Dunia Kedua ya.
Terus yang kedua, di dalam industri juga sering digunakan, di bidang ekonomi, pertanian, lalu lintas juga. Dalam pengaturan lalu lintas kan kalau lalu lintas tidak diatur dengan baik ya, maka akan terjadi kemacetan misalkan ya. Terus dalam pengelolaan rumah sakit dan banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa menggunakan riset operasi sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, ini ada contoh ya. Sampai contoh. Misalkan ada namanya Eli Desi ya. Eli Desi ini adalah seorang pengusaha ya. Dia itu memproduksi sebuah Wozak. Wozak ini salah satu merek obat dalam jumlah yang besar ya. Caranya dengan memanaskan campuran kimia dalam wadah yang bertekanan. Jadi setiap kali batch ya, atau sekelompok obat tersebut diproses, bahan obat itu diproses, jumlah Wozak yang berbeda itu diproduksi. Jadi setiap diproses beda lagi produksinya, jumlah produksinya ya. Di setiap diproses beda lagi jumlah produksinya. Jadi jumlah yang dihasilkan itu adalah yang dihasilkan dari proses itu dihitung dalam bentuk pound ya. Pound ini berat ya. Kemudian DC ini tertarik untuk memahami faktor ya, mempengaruhi hasil dari proses produksi Wozak tersebut. Jadi Wozak ini obat, jadi obat ini diproduksi dengan mengkombinasikan campuran kimia yang memanaskan campurannya dengan wadah yang bertekanan. Jadi si DC ini merasa janggal ya ketika sekelompok campuran kimia dimasukkan ke dalam diproses, hasilnya berbeda, diproses lagi hasilnya juga berbeda. Maka dia ingin meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi hasil dari proses produksi Wozak tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Desi? Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan faktor yang mempengaruhi ya, hasil dari proses Wozak tersebut, memproduksi Wozak tersebut. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Desi ini, dia menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil proses. Di antaranya adalah volume dari wadah ya, dalam liter, kemudian tekanan dalam mililiter, kemudian suhu wadah dalam Celcius, dan komposisi bahan kimia yang dicampurkan atau yang diproses. Maka dia memisalkan campurannya adalah A ya, campuran kimia A, campuran kimia B, dan campuran kimia C. Setelah dia teliti, maka dia akan dapat sebuah persamaan ya. Persamaan untuk menghasilkan produk Wozak ini ya. Jadi 300 ditambah dengan 0,8 V ini adalah volume wadah dikali ditambah dengan 0,01 P ini adalah tekanan wadah dalam mililiter ya. Kemudian 0,06 T ini suhu. Kemudian 0,01 T dikali dengan P tekanan dan seterusnya ya. Ini adalah persamaan yang didapat oleh si tersebut setelah dia meneliti ya. Meneliti memahami bagaimana faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil dari proses produksi dari Wozak tersebut. Itu juga bisa untuk menentukan hubungan itu, maka hasil diukur dengan mengkombinasikan nilai-nilai yang berbeda dari faktor-faktor yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi setelah mengetahui persamaan tersebut, maka dia bisa menggambarkan ya, hasil dari proses produksi setelah volume, tekanan, suhu, dan komposisi kimia itu diketahui. Adalah contoh bagaimana contoh real ya, contoh yang cukup berat dipahami untuk penggunaan riset operasinya contoh awal. Jadi dia tidak tahu apa-apa ya, dia coba untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi dari Wozak tersebut. Dalam riset operasi ada beberapa komponen ya dari model optimalisasi. Ya, ini yang pertama adalah objective function atau fungsi tujuan, kemudian decision variable atau variabel tertentu, dan constraint batasan. Jadi ada 3 komponen dalam model optimasi ya. Model
estimasi dalam riset operasi. Kemudian apa itu objective function atau fungsi tujuan? Pada contoh Wozak tadi, produksi Wozak, DESI itu objective fungsinya apa? DESI ingin memaksimalkan hasil dari proses pembuatan obat. Untuk memaksimalkan hasil proses, terlebih dahulu ia menentukan nilai V tadi ada volume, P itu tekanan, T itu temperatur, A, B, C itu adalah bahan kimianya ya. Bahan kimia. Agar hasilnya bisa sebesar mungkin ya. Jadi berapa kombinasi V, P, T, A, B, dan C ini agar hasil dari proses yang tersebut diproduksi. Kemudian yang kedua adalah decision variable atau variabel penentu ya. Decision variable itu variabel yang nilainya dapat kita kontrol dan mempengaruhi performa dari sistem tersebut. Disebut sebagai decision variable. Jadi tadi adalah ada beberapa variabel ya yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol maksudnya bisa kita atur ya berapa jumlahnya. Tadi ada beberapa variabel yang bisa kita kontrol. Yang pertama ada volume, kemudian tekanan, temperatur, kemudian jumlah bahan kimia A, jumlah bahan kimia B, dan jumlah bahan kimia C. Nah, ini disebut sebagai decision variable atau variabel penentu ya, variabel penentu. Kalau di contoh yang tadi ya, itu yang menjadi variabel penentu atau decision variable itu adalah kursi dan meja. Kursi dan meja yang dilambangkan dengan X dan Y. Ini disebut sebagai decision variable atau variabel yang jumlahnya itu bisa kita atur ya. Kemudian ada lagi tadi adalah komponen yang ketiga ada constraint atau batasan. Batasan ini adalah resource yang terbatas tadi ya. Jadi riset operasi kan bisa diterapkan di dalam kondisi di mana kita harus memaksimalkan suatu sistem itu yang memiliki resource yang terbatas. Nah, batasannya apa ya? Bisa kita modelkan ke dalam bentuk model matematika. Misalkan pada contoh ya, kombinasi volume, pressure, dan temperatur itu memungkinkan untuk menjadi tidak aman ya. Ini bisa menjadi batasannya. Jika volumenya naik besar, tekanannya besar, ini nanti bisa meledak misalkan ya. Begitu juga dengan kombinasi dari bahan kimia A, B, dan C harus menilai tidak negatif ya. Pembatasan dari nilai variabel keputusan tersebut disebut sebagai constraint ya. Batasinya. Nah, misalkan batasannya volumenya di antara 1 dan 5 liter, maka V-nya kecil dari 5 dan besar sama dengan 1 ya. Misalkan juga tekanannya harus 200 dan 400 ml. Kemudian temperatur harus di antara 100 dan 200 derajat Celcius. Kemudian campuran harus seluruhnya terdiri dari A dan B dan C. Agar performa obat berjalan dengan baik, hanya setengah campuran yang berisi produk A. Maka secara matematis, constraint digambarkan sebagai berikut. Nah, ini gambaran matematisnya. Nah, ini adalah model matematisnya. Ini untuk yang ini ya. Ini tekanan 200 ya, dan 400 ya. Jadi kurang dari 400 dan besar dari 200. Kemudian temperatur. Kemudian ini A, B, dan C dia harus ada ya, harus besar dari 0, nggak boleh nggak ada. A, B, C tambah C itu harus sama dengan 1. Berarti dia nilainya harus
Satu. Kemudian produk A itu harus, jadi dia akan menjadi setengah dari campuran, tidak boleh lebih ya, maksimal. Nah, ini adalah dinamakan constraint ya, atau batasan. Nah, ini didapat dari mana? Ini dapat dari pengambilan data ya, pengambilan data. Maka kita bisa merumuskan batasan-batasan ini. Secara keseluruhan ini merupakan objektif fungsinya, itu memaksimalkan persamaan ini. Nah, ini adalah constraint-nya ya, batasannya yang tadi. Jadi berapa nilai P, berapa nilai P, T, kemudian P, A, B, C ya, agar nilai dari Z ini adalah maksimal ya, maksimal dengan ketentuan yang ada di bawah ini. Nilai V kurang dari 5, nilai V besar dari 1, nilai P kurang dari 400, P besar dari 200, T kurang dari 200, T besar dari 100, A yang sebesar 0, B besar 0, C besar dari 0, A tambah B tambah C harus sama dengan 1, dan A nya harus kurang dari nilai 5. Nah, ini yang disebut sebagai model matematika ya. Nah, kemudian kita masuk dari tahapan ya. Tahapan apa saja yang harus dilakukan ketika kita ingin menerapkan riset operasi ya dalam pembacaan suatu masalah. Yang pertama adalah formulate the problem ya, atau rumuskan masalahnya. Masalahnya itu apa, harus kita rumuskan. The operation is first define the organization problem. Kita harus mendefinisikan dulu masalah dari organisasinya itu apa. Termasuk di dalamnya adalah spesifikasi dari objeknya ya, objek dari organisasi tersebut apa ya. Jadi kita harus mempelajari dulu ya sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kita pelajari dulu apa masalahnya, diformulasikan ya. Baru kita bisa menyelesaikan masalahnya. Terus tahap paling kedua adalah observe the system ya. Kita harus mengamati sistemnya. Jadi the researcher collect the data, collect data to estimate the value of the parameter yang mempengaruhi masalah dari organisasi tersebut. Contohnya tadi adalah si Desi tadi ya, dia mengamati bahwa ternyata yang mempengaruhi terhadap jumlah produksi dari obat tersebut adalah ada 4 ini ya, 4 komponen ini. Nah, ini adalah didapat dari observasi terhadap yang dilakukannya terhadap produksi dari wozat ya, obat tersebut. Terus yang ketiga adalah formulate mathematical model problem. Lalu kita memformulasikan model matematikanya. Jadi kalau Desi tadi model matematikanya ini ya, ini adalah model matematikanya. Setelah kita mendapatkan model baru, kita memverifikasi model tersebut ya, dengan menggunakan model prediksi. For prediction itu prediksi. Kita coba verifikasi apakah model yang kita buat ini apakah benar atau tidak, akurat atau tidak. Terus yang kelima adalah kita harus memilih ya suitable alternatif yang paling cocok ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kita coba untuk memaksimalkan apakah jumlah produksi akan maksimal jika P-nya 5, P-nya 200, T-nya 100, A-nya 0, B0, C-nya ternyata Z-nya adalah 183. Apakah ini akan maksimal? Nah, itu akan nanti kita pilih dengan menggunakan metode yang ada di dalam riset operasi. Terus yang keenam, present the result and conclusion the study to the organ. Baru kita mempresentasikan hasil dari riset kita ya terhadap permasalahan di dalam organisasi tersebut ya.
Jika hasil dan kesimpulan yang kita buat terhadap masalah yang dihadapi di dalam organisasi tersebut, maka kita akan mempresentasikan ke dalam semua anggota di dalam organisasi tersebut. Misalkan tadi yang di CDC kan, maka dia akan mempresentasikan ke atasannya gitu kan. Apa adalah dia temukan berapa jumlah produk bahan kimia A, B, C harus dimasukkan ke dalam proses, berapa volume, berapa tekanan, berapa temperatur yang paling tepat. Itu dipresentasikan ke ke atasan gitu ya, untuk pengambilan keputusan. Terus yang ketiga, mengimplementasikan dan mengevaluasi rekomendasi, baru diimplementasikan. Itu adalah 7 tahapan dalam penerapan riset operasi. Ya, jadi kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama adalah riset operasi itu digunakan untuk mendukung pengambilan keputusannya. Jadi tetap ini hanya sebagai pendukung atau supporting dalam pengambilan keputusan. Tidak harus juga apa yang kita temukan di riset operasi ini harus diimplementasikan. Ini hanya sebagai pendukung. Terus yang kedua adalah riset operasi menggunakan model matematika dalam pencarian solusi permasalahan. Jadi kita harus memodelkan terlebih dahulu ya masalah yang ada di dalam yang akan dihadapi atau dipecahkan itu dalam model matematika akan dapat diselesaikan dengan pendekatan riset operasi. Terus yang ketiga adalah terdapat 7 tahapan dalam penyelesaian masalah dengan pendekatan riset operasi. Jadi ada 7 tahapan tadi yang harus kita lakukan dalam formulasi problem atau merumuskan masalah, observe the system atau mengamati sistem, formulate matematika model, kemudian memodelkan matematis permasalahan tersebut, memverifikasi model, kemudian memilih alternatif yang paling tepat, mempresentasikan hasil dan kesimpulan, kemudian mengimplementasikan dari hasil yang telah kita dapatkan melalui pendekatan riset operasi. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan paling lambat 1 jam dari jadwal kuliah ya. Ini kalian diminta untuk menentukan objective function, fungsi tujuan ya, kemudian decision variable atau variabel penentu, constraint atau batas dari kondisi yang ada di sini ya, ada di sini. Ditentukan fungsi tujuan ya, fungsi tujuan contohnya yang ini adalah ini fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya. Kemudian ini adalah constraint-nya, batasannya. Kemudian ini adalah decision variabelnya ya. Nah, tentukan dari masalah dalam soal. Tadi di contoh awal ini ya. Jadi tentukan fungsi tujuannya ya, ini fungsi tujuannya. Kemudian ini adalah constraint, batasan. Kemudian decision variabelnya X dan Y-nya. Kalau ini X dan Y-nya adalah kursi dan meja. Tugasnya nanti dikumpulkan, silakan tulis tangan, kemudian di copy dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jika ada pertanyaan nanti langsung tanyakan ke komentar di Google Classroom-nya atau bisa lewat grup di WA. Demikian untuk materi pada video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.